Selamat malam teman-teman sekalian. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dari tugas terakhir untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, di sini ada anggota kami yaitu Albert Irawan, dan saya sendiri Angelica Irena, dan ada Kak Cindy Claudia, Kak Tia Sasmita, Kak Nicholas Laudi, dan Kak Priscilla Natasha. Next. Nah, untuk teman-teman semua, mungkin kalau melihat dua gambar pada slide ini, kira-kira kalian tertarik pada produk yang mana? Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Tentu kita akan lebih tertarik dengan produk yang ada di sebelah kanan, karena di produk sebelah kanan itu punya kemasan yang unik, ada fotonya, ada nama produknya jelas, terus apa yang dijual itu semua terlihat jelas pada kemasannya. Dan sedangkan di sebelah kiri itu hanya polosan aja, tidak pembeli tentu akan kebingungan untuk tahu nama produknya ini apa, terus mengandung komposisinya apa aja, dan informasinya akan sangat minim sekali jika dibandingkan dengan produk yang di sebelah kanan. Nah, untuk itu kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bagaimana pengaruh kemasan ini untuk meningkatkan promosi dalam penjualan suatu produk. Next. Ya, perkenalkan saya Albert Irawan. Lanjutkan dari slide sebelumnya, di mana kegunaan dari kemasan di sini, kalau kita lihat di sini adalah untuk menarik visual, kemudian kita bisa mengidentifikasi merek dan juga menyampaikan satu informasi. Selain itu, kegunaan dari satu kemasan di sini adalah membangun satu kesan positif, kemudian menarik kepercayaan dari konsumen dan menciptakan ikatan emosional. Next. Komponen penting dalam membuat kemasan ada 3. Yang pertama adalah kualitas, di mana kemasan yang kuat dan tahan lama agar produk tetap aman. Praktisan, kemasan yang mudah dibuka dan ditutup sehingga memudahkan dalam penggunaan produk. Yang ketiga, fungsional adalah kemasan yang ramah dan mudah untuk digunakan. Selamat malam, nama saya Nicholas Laudi. Ya, untuk saat ini yaitu kemasan penunjang pemasaran. Jadi kemasan itu mempengaruhi 2 hal, yaitu perilaku konsumen dan juga minat beli konsumen. Kalau mempengaruhi perilaku konsumen yaitu dengan memberikan dorongan untuk membeli produk berdasarkan pemenuhan kebutuhan, atau juga bisa karena perubahan harga satu produk, atau juga minat beli terhadap satu produk. Sedangkan minat beli konsumen itu ada beberapa faktornya, yaitu faktor kualitas produk, faktor merek, faktor kemasan, faktor harga, faktor promosi, dan juga faktor ketersediaan barang. Next. Oke, lanjutkan dari slide sebelumnya, yaitu alur dari kemasan penunjang pemasaran ini seperti ini, yaitu kemasan suatu produk itu bisa menarik perhatian konsumen, kalau konsumen bisa membeli produk. Seperti yang sudah dijelaskan sama Kak Albert tadi, bahwa kemasan suatu produk itu memainkan peran penting dalam menarik perhatian konsumen dan juga mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Oke, boleh di next slide. Perkenalkan, saya Cindy Claudia Barat. Saat ini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya adalah penelitian komparatif, kemudian subjek dan objek penelitiannya adalah masyarakat milenial. Objek dari penelitian ini dilakukan adalah produk-produk dan kemasan yang unik. Kemudian metode penelitiannya digunakan dalam pengumpulan data penelitian dalam metode kuesioner yang diisi oleh masyarakat milenial sebanyak 10 pertanyaan yang dilakukan secara online. Kemudian ini adalah hasil screenshot dari pertanyaan yang kami lakukan. Dan untuk teknik analisis datanya adalah menggunakan data statistik, menggunakan data kuantitatif. Oke, saya Priscilia, saya akan melanjutkan hasil penelitian.
Nah, hasil penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kemasan untuk menarik perhatian pembeli, sehingga mereka itu tertarik untuk membeli suatu produk. Nah, di sini kita mengambil responden dari penelitian ini sebanyak 15 orang masyarakat milenial yang tinggal di daerah Surabaya. Nah, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data ini dengan cara survei dengan menggunakan instrumen kuesioner yaitu Microsoft Form. Oke, next. Nah, di sini ada 2 jenis karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dan juga pendidikan terakhir. Di sini terlihat bahwa dari jumlah 15 orang terdapat 10 laki-laki dan juga 5 perempuan. Kemudian berdasarkan pendidikan terakhir, semua dari responden itu pendidikan terakhirnya adalah SMA atau SMK. Next. Kemudian uji statistik deskriptif. Nah, di sini itu digunakan untuk memberikan sebuah gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari range minimum, maksimum, min, dan juga standar deviasi. Dari tabel ini kita bisa melihat 15 responden itu memiliki keterangan sebagai berikut. Nilai maksimum untuk nilai minimum untuk membaca nilai terendah dari jawaban responden, nilai maksimum untuk membaca nilai tertinggi dari jawaban responden, nilai min untuk membaca nilai rata-rata dari jawaban responden, dan juga jikalau nilai min lebih besar dari standar deviasi, maka nilai dalam variabel penelitian ini secara keseluruhan dapat sebagai representasi seluruh data. Next. Kemudian ada uji reliabilitas. Nah, dari sini itu uji reliabilitas adalah alat untuk menilai atau mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas dan juga variabel terikat. Dari hasil uji reliabilitas yang terangkum dalam tabel di atas diketahui bahwa koefisien reliabilitas untuk variabel memiliki nilai koefisien Cronbach alpha sebesar 0,75 atau lebih besar dari 0,75. Nah, setiap butir-butir pernyataan dalam variabel tersebut adalah reliable atau handal. Next. Perkenalkan, nama saya Tia Sasmita. Saya akan menyampaikan untuk kesimpulan dari hasil uji ini. Dari hasil uji reliabilitas yang terangkum dalam tabel di atas, diketahui bahwa koefisien reliabilitas untuk variabel memiliki nilai koefisien Cronbach alpha sebesar 0,75 atau lebih besar dari 0,75. Setiap butir-butir pernyataan dalam variabel penelitian ini adalah handal. Untuk sarannya, perusahaan lebih baik membuat tampilan kemasan yang lebih menarik agar dapat menambah minat beli para konsumen. Dan manajer serta karyawan perusahaan hendaknya lebih kreatif dan inovatif serta bersinergi dalam memberikan kreasi kemasan serta membuat produk terbaik dan menarik untuk meningkatkan daya tarik dan kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi produk yang kita tawarkan. Pada akhirnya, sangat berpengaruh terhadap peningkatan penjualan, penerimaan pendapatan, eksistensi, dan keberlangsungan hidup perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan. Oke, baik. Saya mau bertanya mengenai penelitian kalian. Kedengeran nggak ya? Silakan. Halo,
Kedengaran nggak? Kedengeran? Kedengaran nggak? Ya, oke. Saya mau bertanya, apakah ada faktor lain yang memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen yang mungkin perlu dipertimbangkan dalam penelitian ini? Oke, untuk pertanyaan kakak akan saya bantu jawab. Jadi selain dari kemasan, ternyata terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi minat beli konsumen. Dalam penelitian kami sebelumnya juga terdapat beberapa faktor, yaitu antara lain merek, kualitas produk, harga, promosi, dan pengalaman konsumen. Dari merek sendiri kita bisa sebagai suatu owner perusahaan misalnya, kita bisa menggunakan nama-nama yang mudah diingat oleh konsumen kita tentunya. Dan kita juga bisa memilih logo atau mungkin maskot yang bisa kita masukkan dalam kemasan atau mungkin tagline yang mudah sebagai diingat oleh para konsumen kita sendiri. Penjelasannya. Baik, oleh karena itu, saya lanjutkan, oleh karena itu penting sekali untuk kita mempertimbangkan faktor-faktor ini secara komprehensif saat menganalisis pengaruh kemasan terhadap minat beli konsumen. Apakah membantu untuk jawabannya, Kak? Ya, jawabannya sudah cukup membantu pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya. Oh, perkenalkan, saya Rizal Mahendra dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apakah ada perbedaan yang signifikan dalam pengaruh kemasan terhadap minat beli antara produk yang berbeda? Apakah penelitian sebelumnya telah menunjukkan kemasan memiliki pengaruh yang lebih besar pada produk makanan dibanding produk elektronik? Misalnya seperti apa contohnya? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Terima kasih Kak Rizal. Jadi beberapa studi itu menunjukkan bahwa pengaruh kemasan dapat bervariasi, yaitu tergantung pada jenis produknya. Jadi sebagai contoh dalam kemasan makanan itu kemasan yang menarik dapat menggugah selera yang memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap minat beli konsumen. Yang di sisi lain yang kategori produk elektronik itu kemasan yang memberikan rasa keamanan dan informasi yang jelas tentang fitur produk dapat menjadi faktor dalam mempengaruhi minat beli konsumen tersebut. Namun ya perlu kita ketahui, dicatat gitu ya, bahwa konteks produk yang berbeda dapat menghasilkan temuan yang beragam. Dan penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perbedaan pengaruh kemasan antara kategori produk yang berbeda. Jadi dalam dengan kami belum memasukkan produk elektronik, hanya beberapa produk makanan juga produk pakaian aja. Gitu. Apakah membantu juga jawabannya? Sudah menjawab. Baik, sudah sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih.